nama Tuhan, kita akan langsung buka ya bagian seri kitab Yakobus ya. Kita sudah pelajari. Kita masuk ke pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-8. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan berataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Yang kedua, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ingat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bisa melihat ini satu perikop perjalanan kitab Yakobus. Kita seri yang kelima ini ya, saudara. Seri kelima. Beriman itu berteguh hati, ya. Steris kate tas kardias humon, yaitu orang yang beriman itu harus mempunyai keteguhan hati, berteguh hati. Ya, saudara, kita sudah belajar kemarin orang yang beriman itu apa? Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah Tritunggal, yaitu disebutkan dengan Allah Bapa, Allah ya, yang disebut dengan Allah Anak yang namanya Tuhan Yesus Kristus, dan percaya Roh Kudus. Jadi Allah yang satu ini menyatakan dirinya ke dalam pribadi-pribadi yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Ya, kenapa penting ini? Karena secara eskatologis Allah itu adalah pribadi yang sentral dalam kehidupan manusia sampai dengan akhir zaman ini. Ya, pernyataan-pernyataan tentang kealahan itu dinyatakan oleh rasul-rasul, sehingga sampai hari ini pun kita belajar tentang Rasul Yakobus, ya, yang dipilih Allah, yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan keberadaan Allah yang esa itu, ya, supaya kita tidak menjadi orang yang beriman tetapi mati, orang yang beriman tidak ada perbuatannya. Ya, kita sudah belajar itu. Jadi orang beriman ini dibuktikan dalam perbuatan dengan perbuatan imannya, bukan perbuatan baik, tapi perbuatannya itu adalah perbuatan yang bisa menghasilkan kebaikan, ya. Saudara, kita tahu bahwa Yakobus menyampaikan suratnya ini kepada ke-12 suku di perantauan, orang-orang Kristen yang ada menyebar pada saat itu di daerah-daerah yang keluar, yang ada di luar daripada daerah Palestina atau di Yerusalem sentralnya, ya, untuk meneguhkan iman mereka. Jadi bicara tentang kepada beriman, ya. Nah, kalau kita baca tadi begini ya, saudara. Tahu-tahu di ayat yang pasal 5 ayat 1 ini, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Kenapa Yakobus kemudian menyebut jadi sekarang ini hai kamu orang-orang percaya, menangislah dan berataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Apa di pasal yang terakhir ini Yakobus
mencela orang kaya. Apa yang salah, saudara? Apa yang bukankah Allah itu mengasihi baik itu orang yang miskin maupun orang yang kaya tanpa memandang bulu, tanpa memandang muka? Kenapa di sini Yakobus memberikan sekarang ini kamu, ya? Kalau dalam bahasa lain sekarang, hari ini sekarang datanglah, hai kamu orang-orang kaya, menangislah, ya. Jadi saatnya mereka itu akan menangis dan meratap atas sengsara yang akan menimpa. Kenapa orang kaya ini, ya, ditolak oleh Yakobus ini, dan di situ ada sengsara yang menimpa kamu. Jadi bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Apakah orang-orang kaya itu juga akan menerima sengsara? Untuk kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Yakobus ini. Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan pinggan perakmu juga sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian, menjadi saksi terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Digambarkan seperti daging yang dibakar habis oleh api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Jadi, wah, apa masalahnya? Sehingga Yakobus memberikan satu penekanan, ya, dicela oleh Yakobus, menangislah dan berataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi nggak boleh kaya dong. Apakah seperti itu? Jadi padahal sekarang banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, orang yang beriman, mereka juga memiliki kekayaan, disebut orang kaya. Jadi apakah tidak boleh kaya? Tentu tidak, kan Allah mengasihi setiap orang. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus kita akan melihat, ya. Siapakah sih mereka yang disebut dengan orang-orang kaya ini yang mendapat peringatan? Tentu kita harus lihat kebenaran firman Tuhan. Jadi supaya tidak langsung kita menjustifikasi atau mengatakan, wah, orang kaya itu pasti mendapatkan masalah, mendapatkan penghukuman seperti yang di dalam kitab Yakobus ini. Tapi siapa mereka sehingga diperingatkan oleh Rasul Yakobus ini? Dia adalah saudara daripada Tuhan Yesus ini. Dia yang sudah memimpin jemaat di Yerusalem, dan dia diberikan otoritas untuk menjadi rasulnya Allah, ya, menjadi utusannya Allah, menjadi utusan daripada murid Yesus sendiri itu, ya. Dikatakan di pasal 1, ya, ayat 10, begini, ya, bicara tentang orang-orang kaya. Dari pasal 1 sudah diingatkan, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Orang kaya itu akan lenyap seperti bunga rumput, digambarkan akan lenyap seperti bunga rumput, ya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya? Ya, barang siapa yang mengasihi dia. Tetapi kamu, katakan apa, orang kaya ini telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang kaya menindas kamu? Lihat, ya, definisinya. Orang kaya ini yang kedudukannya rendah. Kemudian orang kaya ini yang menindas kamu, menindas orang-orang atau jemaat daripada Yakobus ini, yang menyeret kamu kepada pengadilan, yang membawa kepada pengadilan. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Ingat definisi daripada Yakobus, yaitu apa, saudara? Orang kaya ini jadi lemah, kedudukannya yang rendah, dan dia akan lenyap, digambarkan dengan seperti bunga rumput. Kenapa? Dia telah menghinakan orang-orang yang miskin, menghina orang-orang benar, orang-orang Kristen pada saat waktu itu, dan dia yang menindas orang-orang benar, menindas orang-orang Kristen ini, dan menyeret mereka ke pengadilan. Ini definisi dari orang kaya yang dijelaskan oleh Yakobus. Ya, di dalam pasal 2 dijelaskan juga, sebab jika ada seorang yang memakai cincin
emas, pakaian indah, ya. Masuk, orang-orang kaya ini masuk ke dalam komunitas mereka, ya. Ada orang-orang kaya yang masuk ke kawasan mereka, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Orang-orang yang kaya ini dianggap, ya, dia bisa berdagang, dia bisa berusaha, ya, tetapi hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah gambaran yang dinyatakan orang-orang kaya oleh Yakobus. Satu, apa? Dia seperti bunga rumput yang akan lenyap. Di dalam pasal 2 dikatakan hidupmu seperti uap. Kenapa dibilang begitu? Karena ini kamu telah menghinakan orang-orang miskin itu, yang pada hakikatnya juga orang-orang yang benar, dan justru orang-orang kaya ini menindas orang-orang yang benar, menindas orang-orang yang miskin, kemudian menyeret kamu ke pengadilan. Dan terlebih yang ketiga adalah mereka, orang-orang kaya ini menghujat nama yang maha mulia. Siapakah nama yang mulia? Adalah disebutkan di ayat 1, pasal 1 ayat 1, disebutkan begini kan, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Nama Yesus yang mulia. Mereka menghujat nama Yesus. Orang kaya ini diidentifikasi sebagai orang yang jahat, orang yang menyengsarakan orang miskin, orang yang menyeret mereka, orang-orang benar ini ke pengadilan. Dan itulah yang digambarkan orang-orang kaya itu siapa? Yaitu orang-orang yang akan lenyap seperti bunga itu, orang-orang yang seperti uap yang akan lenyap. Walaupun dia adalah, dalam catatannya dia adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya inilah yang disebut dalam, ya, atau yang dimaksudkan dalam suratan Yakobus ini. Ya, jadi tentu Allah mengasihi orang miskin dan orang kaya. Allah begitu mengasihi semua orang ini, tidak peduli kondisinya atau situasinya atau posisinya, ya, atau status ekonominya. Tetapi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, ada di luar sana orang-orang kaya yang menghujat nama Tuhan, ya, menghujat nama Yesus Kristus. Dan mereka membawa penindasan, melakukan penindasan kepada orang-orang yang benar itu. Inilah gambaran yang disampaikan. Kenapa sampai diberikan, hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Karena hidupmu itu seperti bunga rumput yang hari ini ada, besok juga tidak ada. Bahwa kekayaanmu itu juga seperti uap yang hari ini ada, besok dan sudah lenyap. Ya. Siapakah mereka yang disebut orang-orang kaya ini yang mendapat peringatannya? Yaitu orang yang kedudukannya rendah. Kalaupun mereka kaya secara materi, tapi kedudukannya adalah rendah. Menghina orang-orang miskin, yang notabene orang-orang beriman. Tindas, mereka menyeret ke pengadilan dan mereka menghujat nama yang mulia. Jadi ini gambaran orang kaya yang bukan Kristen. Ya. Orang kaya bukan, karena dia menghujat nama yang mulia. Nah tentu kalau itu orang Kristen menghujat nama Yesus sendiri, berarti apa? Ya antikris. Berarti bukan orang Kristen, kalaupun di KTP-nya Kristen. Inilah kenapa yang dimaksudkan oleh Yakobus, orang-orang kaya akan mengalami sengsara yang segera menimpa. Jadi saudara, pengajaran Rasul Yakobus ini juga paralel dengan pengajaran Yesus. Ini saya mengambil di Injil Lukas. Jadi saudara, Yakobus ini adalah saudara daripada Yesus sendiri. Nah, jadi pasti dia sudah mengenal dan tahu ajarannya Yesus. Ajaran Yesus banyak ditulis di Injil-Injil kanonik, ya, Injil Yohanes juga. Nah ini saya memakai Injil Lukas sebagai paralel atau cerita yang bisa dikaitkan dengan pengajaran Yesus. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah
yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 24, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Masalahnya di sini tidak pernah dikatakan, hai kamu orang kaya, kamulah yang punya kerajaan surga. Tetapi hai kamu orang yang miskin. Jadi kalau begitu enak kita jadi miskin saja. Oh tentu tidak ya. Yesus menyatakan kondisi orang-orang yang miskin pada saat itu. Dan celakalah orang-orang kaya yang dia tidak menghargai atau tidak mengimani, tidak percaya kepada nama Yesus itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Karena di mana hatimu berada, disitulah hatimu, hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tapi Lukas menyatakan bahwa kenapa ada masalah dengan orang-orang yang kaya ini? Karena kekayaan ini, hartanya ini, dan itu menambatkan hatinya padanya. Jadi yang menjadi, kan kenapa orang kaya ini dikatakan oleh Tuhan celaka? Yesus sendiri ngomong celaka. Yakobus sendiri juga menyatakan, hai kamu menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Yesus sendiri memberikan pengajaran bahwa celaka orang-orang kaya itu karena apa? Hatinya tidak pada Allah. Hatinya yang setia itu tidak taat kepada Allah, tetapi kepada harta kekayaannya ini. Di dalam Lukas 16 dikatakan gini, ada seorang kaya, ini sebagai gambaran yaitu orang kaya dari Lazarus ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu ya, dan kain halus. Biasanya kalau jubah ungu itu adalah pejabat ya, atau disebut ya pada konteks zaman itu adalah seorang imam besar. Kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan apa saudara? Laparnya. Apa yang jatuh dari meja orang kaya itu? Malahan anjing-anjing datang menjelang borok. Gambaran ini juga pengajaran Yesus tidak bertentangan dengan pengajaran daripada Yakobus. Yakobus sudah mengidentifikasikan orang-orang kaya ini orang-orang yang bukan Kristen. Pengajaran Yesus juga mencela orang-orang kaya ini, tetapi orang-orang kaya ini juga yang adalah orang-orang Kristen. Ada orang-orang Kristen yang tidak taat kepada Allah. Ya, itu pengajaran daripada Rasul Yakobus tidak bertentangan dengan pengajaran Yesus sendiri. Jadi apakah sih alasan mereka yang disebut dengan orang-orang kaya ini mendapat peringatan? Awas kamu celaka ya, kamu akan mendapatkan kecelakaan. Kalau yang pertama adalah karena kegagalan mereka mentaati Injil. Jadi kalaupun itu orang kaya, kekayaannya itu tidak bisa menyelamatkan. Kita masih ingat dengan satu narasi dalam Alkitab, orang muda yang kaya itu dia punya kekayaan, tetapi bilang untuk mendapatkan kehidupan kekal dia harus mengikut Yesus. Mereka gagal mentaati Injil. Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka orang-orang kaya ini gagal mentaati Injil. Mereka telah melakukan ketidakadilan, setia tetapi tidak taat. Di dalam ayat berikutnya, ayat 4 ya. Saya bacakan pasal 5 ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panen. Jadi mereka tidak percaya Injil. Mereka bukan orang Kristen. Kalaupun mereka adalah orang-orang Kristen yang saat ini juga mereka tidak taat kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah mereka menuruti keinginan hatinya. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Pada hari penyembelihan itu ada pesta, ada sukacita. Mereka menuruti
keinginan hatinya, yaitu dengan berfoya-foya. Digambarkan tadi di dalam kitab Lukas tadi, apa saudara? Bahwa orang itu memakai pakaian ungu dan kain yang halus. Dan mereka hidup di dalam kemewahan, ya saudara. Coba diperhatikan. Bersukaria dalam kemewahan. Di sini juga dinyatakan di dalam ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya. Gambaran inilah satu, mereka gagal mentaati Injil, tidak percaya Injil. Mereka telah melakukan ketidakadilan dan mereka menurut keinginan hatinya. Keinginan hatinya tentu untuk memakai harta kekayaannya. Apakah salah mereka memakai harta kekayaan sendiri? Tentu tidak salah, saudara ya. Orang punya sendiri, harta-harta sendiri digunakan ya tidak salah. Nah, tapi apa yang dinyatakan di sini? Mereka berfoya-foya. Sudah tidak taat Injil, sudah kemudian dia melakukan ketidakadilan. Konsentrasi atau keinginan hatinya hanya untuk berpesta. Nah, yang keempat, mereka telah menindas orang-orang benar. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladamu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panen. Jadi ada orang-orang yang bekerja ini pada saat konteks waktu itu, zaman waktu itu, kalau orang bekerja, buruh di situ ya. Nah, dia dapat upah per hari. Tiap hari itu harus dibayarkan. Mas saudara masih ingat, mungkin diingatkan bahwa ada orang yang disampaikan untuk menjaga atau mengolah kebun anggur. Ada yang jam 6 pagi, ya toh. Kemudian ada yang jam 9, ada yang jam 12. Nah, mereka setelah itu mendapat upahnya 1 dinar kan. Nah, pada saat itu mereka ini menahan karena upah yang kamu tahan. Jadi sebenarnya bukan masalah menahan atau menunda, tetapi pada saat konteks waktu itu orang itu bekerja sehari untuk mendapatkan makan. Jadi penghasilannya itu untuk beli makan hari itu dan untuk makannya sendiri dan keluarganya. Saudara bisa mengerti ya. Jadi kenapa dia harus mendapatkan upahnya hari itu? Karena orang-orang pada waktu itu dia harus menghidupi dirinya dan keluarganya. Jadi istilahnya pekerjaan sehari untuk sehari. Jadi kalau hari itu dia tidak dapat upah, tidak makan. Itu konteksnya pada waktu itu. Jadi dia di sini menahan. Mungkin ada ya, kalau panen gandum kan belum tentu dijual langsung, bisa langsung mendapatkan upah. Tapi disinilah dia kan orang kaya. Mereka ini kan orang kaya. Kekayaannya itu tidak mungkin dia disebut orang kaya baru hasil panennya saja dia belum bisa jual, kemudian nggak ada uang, kan tidak mungkin. Disebutnya juga orang kaya, tapi disebutkan juga mereka, coba ayatnya, dalam kemewahan kamu telah hidup. Kalau dalam kemewahan berarti punya nggak harta kekayaan? Pasti punya, tapi masalahnya tidak mau membagikan atau membayar upah. Membayar upah itu kan sudah kewajiban. Kewajibannya aja harus sudah mentang-mentang orang itu miskin, orang itu adalah orang yang sedang mengalami kesusahan. Jadi untuk makan aja si orang yang bekerja ini harus bekerja hari itu untuk mendapatkan makan. Nah, mereka berfoya-foya. Nah, inilah mereka telah menindas orang-orang benar. Dan dinyatakan bahwa jemaat-jemaat yang diberikan surat ini oleh Yakobus adalah termasuk di orang-orang yang benar. Ya, dikatakan gini. Bahwa saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani memberikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai
telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, sebagai orang-orang beriman, kalau kita dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang mengalami kekurangan, kita juga harus saudara? Tetap bersabar dan berteguh hati. Kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya ini, orang-orang yang beriman ini, yang mempunyai kekayaan? Jadi bukan yang miskin tadi disuruh bersabar dan meneguhkan hati, demikian juga orang-orang kaya, orang-orang Kristen yang kaya, orang-orang yang Kristen yang berkelimpahan juga harus sabar dan meneguhkan hati, sama-sama bersabar dan meneguhkan hati. Bersabarnya adalah menantikan kedatangan Tuhan, gitu kan, saudara-saudara. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya, demikian juga orang yang miskin bersabar dan meneguhkan hati supaya tetap beriman. Nah, demikian juga dengan orang yang kaya. Kalau orang yang miskin tadi tetap beriman, dia tetap bekerja, kalaupun untuk menghidupi, mencari nafkahnya tiap hari, mereka tetap berteguh hati. Sekalipun mereka dibawanya kepada siapa? Hukum. Ya, mereka dibawa ke sana. Lihat ayat 6, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan. Ya, penindasan kenapa disebut sebagai menindas orang Kristen waktu itu? Orang yang benar, orang yang benar. Bahkan kamu membunuh. Bukan berarti membunuh secara langsung. Ini karena ada kaitannya dengan kamu telah menghukum. Jadi dia memakai hukum waktu itu untuk menindas orang miskin. Orang yang benar dan miskin lagi ya. Nah, itu dipakai. Dibunuhnya secara tidak langsung dengan apa, saudara? Dengan menghukum itu sudah membuat orang miskin itu tidak bisa melakukan apa-apa kan? Kalau kena hukum mau gimana? Kan tidak bisa bekerja. Kalau bisa bekerja tidak bisa menghidupi keluarga. Sama juga itu adalah membunuh. Istilahnya membunuh secara tidak langsung. Ya karena tidak mungkin mereka kalau membunuh terus mereka tetap ada di situ. Nah, karena hukum waktu itu juga berlaku. Yang membunuh dia juga akan dihukum. Jadi ini membunuhnya adalah secara tidak langsung. Dengan menyeret orang-orang benar ini kepada pengadilan tadi ya, membawa ke pengadilan atau melakukan upaya hukum. Ya, tentu inilah yang disebut dengan orang-orang kaya tadi yang dicela ini. Responnya jadi gimana sebagai orang beriman? Kita tetap bersabar dan meneguhkan hati. Makanya di firman Tuhan tadi saya bilang, beriman itu berteguh hati. Ya, implikasinya buat kita, bersikaplah teguh dalam iman ketaatan kepada Kristus. Dan ayat 8 katakan kamu harus bersabar sampai kedatangan, kemudian meneguhkan hati, yaitu kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita terus berdoa agar dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita kuat. Kemudian kita juga diingatkan bagi kita yang memiliki kekayaan, memiliki harta yang lebih, dan kita harus menimbunnya harta di surga, yaitu membagikan harta bagi orang yang seiman yang lebih. Jadi kalau yang miskin kita harus tetap percaya iman. Jangan sampai menghujat nama yang mulia itu. Jangan sampai kita tidak beriman, tetapi kita tetap mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Bagi orang-orang Kristen yang mempunyai berkat, mempunyai kekayaan, kita juga harus bisa membagikan sebagai bentuk pernyataan ketaatan kita kepada Allah. Melihat orang-orang sekelilingnya, kita juga harus mengasihi. Inilah jadi refleksi yang kita bisa. Jadi tentu sebagai orang-orang yang benar dan orang-orang Kristen yang kaya juga, orang-orang yang diberkati juga tidak akan dapatkan celah seperti yang mereka. Karena dicela karena mereka tidak percaya, dicela karena mereka tidak mentaati Injil, tidak percaya Yesus, dan mereka dicela karena mereka sudah menghina nama Allah yang mulia ini. Dengan jalan apa? Orang kaya memakai kekuasaannya untuk menindas orang benar. Inilah yang dimaksud oleh Surya Kudus bahwa orang-orang ini akan
Puji nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali. Kami diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada di sekeliling kami orang-orang yang punya harta benda, kekayaan. Mereka bisa berpesta pora, mereka bisa hidup dalam kemewahannya. Tetapi mereka belum di dalam Injil, belum memiliki Injil itu, belum memiliki kabar baik itu, belum memiliki Yesus Kristus itu, nama yang mulia, Tuhan semesta alam itu. Bersyukurlah karena kita, sekalipun keadaan kita minim, sekalipun keadaan kita terbatas secara ekonomi, keuangan kita juga terbatas, tetapi tetap percaya dan bersabar sampai kedatangan. Inilah bagian kita, kehidupan kita. Dan kita yang mampu, dan kita orang-orang beriman yang memiliki harta benda yang melebihi kelebihan daripada saudara-saudara kita sendiri. Harus kita aplikasikan kehidupan kita dengan keteguhan hati membantu mereka. Kalau orang-orang miskin ini berteguh hati dan bertahan untuk dia tetap menjalani hidupnya, dengan mereka harus susah payah dalam menghidupi kehidupan di dunia ini. Tentu Allah juga bisa memakai kita semua, baik itu orang kaya dan orang miskin yang beriman kepada Allah. Orang yang dalam kekurangan pun dia bisa menjadi berkat kita, menyampaikan bahwa Allah bekerja juga di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Doa dan sembahyang kami, berkatilah Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini, baik juga yang menonton live streaming ini Tuhan, yang menikmati ibadah ini. Biarlah firman Allah menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau mengasihi mereka. Biarlah berkat Allah daripada Allah Bapa penuh kasih setia ini, dan daripada Yesus Kristus sendiri, dan kasih setia daripada Roh Kudus yang menyertai kita sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.